Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Feluza Sumara dengan NIM G0024018 dari kelompok B6. Saya di sini akan membuat laporan praktikum anatomi blok 1.3 untuk laporan yang kedua. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini itu membuat si Randy khawatir karena ada yang tidak normal pada sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Baiklah, jadi yang pertama di traktus digestivus kita itu dimulai dengan bagian mulut atau cavitas oris. Nah, cavitas oris ini tuh mempunyai beberapa batas-batas. Cavitas oris itu yang ini. Nah, ini bagian cavitas oris. Kemudian untuk ini kan bagian sebelum gigi ya. Nah, bagian ruang setelah gigi itu disebut dengan vestibulum oris. Nah, untuk cavitas oris itu ada beberapa batas-batasnya. Untuk batas anterior bagian depan itu dia ada rima oris atau fissura oralis, yaitu celah yang dibentuk oleh ini labium superior et inferior oris. Nah, kemudian untuk bagian posterior atau bagian belakang itu ada isthmus facium oropharyngeum atau oropharyngeum. Ini isthmus facium bagian sini. Nah, kemudian untuk bagian superior atau bagian atas itu dia dibatasi oleh palatum durum bagian depan, langit-langit mulut kita yang keras, dan kemudian ada juga palatum mole. Itu langit-langit kita yang bagian agak belakang itu yang lembut. Nah, kemudian untuk inferiornya dia ada diafragma oris dan juga lingua, diafragma musculorum dan lingua. Nah, kemudian untuk bagian lateral itu ada corpus adiposum bucce dan processus alveolaris mandibulae et maximale. Jadi ada pipi. Nah, kemudian untuk vestibulum oris itu dia juga ada batas-batasnya. Jadi untuk batas di anterolateral atau di bagiannya agak samping gitu, itu ada labium superius et inferius oris dan corpus adiposum bucce. Nah, terus untuk bagian superior, bagian atas itu ada lipatan membran mukosa yang dibentuk oleh labium superior oris dan corpus adiposum bucce ke arah gingiva. Jadi lipatan mukosa itu. Nah, kemudian bagian dorsalnya itu dia ada arcus dentalis superior et inferior dan juga processus alveolaris maximale dan mandibulae. Nah, kemudian untuk bagian inferior itu ada lipatan membran mukosa sama kayak yang tadi yang di superior, tapi ini bagian bawah yang dibentuk oleh labium inferius oris dan corpus adiposum bucce ke arah gingiva. Nah, kemudian untuk di dalam cavitas oris itu kan ada lingua. Nah, lingua itu tuh terdiri dari beberapa muskulus. Jadi dia itu ada untuk intrinsiknya itu ada longitudinal superior, longitudinal inferior, dan juga transversus linguae, terus verticalis linguae. Nah, kemudian ada musculus intrinsiknya, yaitu disusun oleh musculus genioglossus, hyoglossus, styloglossus, dan palatoglossus. Nah, kemudian lanjut untuk orofaring. Orofaring itu dia dibagi 3, ada bagian atas itu ada nasofaring, kemudian ini ada orofaring dan juga laringofaring. Nah, jadi terus di
orofaring ini tuh terdapat annulus Waldeyer atau semacam jaringan limfoid. Nah, dia itu ada tonsila pharyngealis, tonsila palatina, dan tonsila lingualis. Ada juga tonsila tuba. Nah, yang merupakan lanjutan dari tonsila pharyngealis. Nah, kemudian untuk tonsila palatina itu jika terjadi semacam infeksi, itu dia akan mengalami pembengkakan. Nah, itu yang biasanya kita sebut sebagai amandel. Amandel itu ada beberapa tingkatan dari 0 sampai 4. Untuk amandel yang untuk tonsila palatina yang normal itu ada di level 1. Kemudian untuk level semakin naik levelnya itu dia pembengkakannya semakin besar, dan kalau sudah di level 4 itu dia sudah mengganggu pernapasan sehingga harus dioperasi. Setelah dioperasi barulah dia itu kan sudah diambil ya palatina, tonsila palatinanya. Nah, itu dia akan berada di level 0. Nah, kemudian lanjut ke esofagus. Jadi esofagus itu tuh kayak sebuah tabung yang berdinding otot. Terus dia itu dapat menyempit dan melebar. Fungsinya itu tuh untuk menghubungkan untuk menyalurkan makanan dari kavitas oris ke gaster. Kemudian esofagus ini juga dibagi menjadi 3 pars, yaitu pars cervicalis yang merupakan yang berada setinggi VC6 sampai VTH1. Jadi ini bagian sini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pars thoracalis, yaitu setinggi VTH1 sampai VTH10. Berarti dari sini sampai sini. Nah, terus dilanjutkan oleh pars abdominalis, yaitu setinggi VTH11. Ini kan VTH11 nih, tapi kok disebutnya sudah masuk pars abdominalis? Karena pars abdominalis dari esofagus ini itu udah melewati diafragma. Jadi walaupun dia itu masih setinggi VTH11, karena dia udah ngelewatin diafragma, dia dihitung bagian dari perut atau abdomen. Tuh. Kemudian otot yang menyusun pun beda di tiap pars. Untuk pars cervicalis itu dia disusun oleh otot lurik. Kemudian pars thoracalis itu sebagian otot lurik dan sebagian otot polos. Dan kemudian di pars abdominalis itu sepenuhnya oleh otot polos. Nah, kemudian lanjut di esofagus itu terdapat 3 penyempitan. Yang pertama itu ada angustia superior, itu terjadi karena pendesakan dari cricoid cartilago cricoid sini. Nah, kemudian yang kedua itu ada angustia media, itu karena arcus aorta. Jadi kalau yang kita lihat di sini kan arcus aortanya itu tuh sebenarnya menekan si trakea. Terus kok bisa yang ada penyempitannya itu tuh si esofagusnya? Karena trakea itu kan terdiri dari kartilago ya. Jadi dia itu lebih elastis, bisa dibilang lebih keras karena esofagus itu tuh lebih lunak. Jadi ketika si aortanya itu menekan si trakeanya itu nggak kenapa-napa karena dia ada kartilagonya. Dia malah ikut neken si esofagus, makanya ada penyempitan di esofagus, angustia media. Kemudian yang di bawah itu ada angustia inferior, itu karena pendesakan atau kayak ketekan oleh si diafragma. Tuh. Nah, kita lanjut ke organ selanjutnya, yaitu gaster. Jadi gaster itu secara umum itu dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama itu ada kardiaka. Itu merupakan
pintu masuk makanan ke gaster dari esofagus. Kenapa namanya kardiaka? Karena dia itu dekat dengan jantung. Nah, kemudian ada fundus. Fundus ini itu semacam kubah. Nah, dia itu biasanya diisi oleh gas gitu. Kemudian di sini ada korpusnya atau badan dari gaster. Biasanya terus di dalamnya itu ada semacam ruge atau lipatan-lipatan. Kemudian di sini ada pars pilorik. Nah, pars pilorik ini itu juga nantinya ada dibagi dua. Jadi antrum pylori sama kanalis pylori. Nah, nantinya di kanalis pyloricum ini itu ada musculus sphincter pylori yang semacam menutup untuk menghubungkan dengan duodenum. Fungsinya itu tuh biar asam yang ada di lambung itu tuh enggak ikut ke duodenum gitu. Nah, kemudian di bagian lambung gaster itu juga ada yang namanya curvatura. Ini ada curvatura minor dan curvatura mayor. Oke, mungkin cukup sekian untuk laporan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.